Iya, Panduan Pandawa. by WA mungkin WA, singkatannya. cukup WA aja. Oh iya iya iya. Ya, Oke. pelayanan by WA lah kira-kira gitu. Kan zaman sekarang orang lebih suka pakai WA ya, mungkin lebih mudah ya. Lebih praktis Iya, ya. praktis. Oh, baik. Kuotanya gampang dibeli gitu kan. Betul. Nah, gitu. Itu salah satunya. Jadi sangat familiar lah kalau melalui WA, bisa ngecek gitu. Oke. Bersama dengan Dr. Ozi ya, Deputi Direksi Bidang Perluasan dan Kepatuhan Kepesertaan. Tadi kita sudah membahas cukup seru di segmen yang pertama tadi ya, Iya, tentang siap. program Pesiar BPJS Kesehatan, petakan, sisir, advokasi, registrasi. Iya. Ini ada berapa jumlah agen pesiar di seluruh Indonesia dong, Dok? Ya, sebenarnya patokannya itu desa. Jadi kalau dihitung ada 2.335 desa. Berarti Wow. minimal di desa itu kalau minimal ada satu grup lah gitu ya, agen pesiar boleh gitu. Oke. Lebih dari situ juga boleh. Satu grup tuh biasanya berapa orang? Paling 2-3 orang lah gitu. Oh, oke. Tapi minimal kalau individu ya satu berarti kan dia, tunggal berarti kan. Betul, betul. Bisa juga Betul. gitu. Dikaliin Tapi kalau aja kita ya. sebenarnya lebih cenderung memang individu ya. Jadi kalau 2.335 itu ya satu-satu berarti. Karena nanti ngitungnya susah kan pembiayaannya kan. Karena ada imbal jasa, Mbak. Oh, Gitu. begitu. Apakah juga sahabat Sonora boleh menjadi agen pesiar ini? Tentu boleh. Wah, caranya seperti apa, Dok? Nanti tinggal menghubungi orang BPJS ya. Artinya untuk dibikin perikatan perjanjian kerjasama, Iya. diberikan sosialisasi, diberikan informasi mengenai hak dan kewajibannya. Nah, ini saya sekalian menyampaikan karena agen pesiar ini justru sekarang lagi dikembangkan beririsan dengan program namanya Sri Kandi. Sri Kandi itu program sinergi rekrutmen reaktivasi peserta JKN. Wih, Nah, Sri jadi Kandi kenapa- dan pesiar. Betul. Kenapa ini menarik? Kita makanya menyebutnya pesiarnya ini new pesiar. Kenapa? Karena ada sebenarnya 2 program lagi yang dilakukan juga oleh direktorat kami di kepesertaan. Satu, itu salah satunya adalah melakukan kegiatan BPJS online. Satunya lagi adalah penyampaian informasi status kepesertaan JKN Ya. di tingkat desa. Jadi 3 program ini dijadiin satu. Oke. Nah, yang disebut BPJS online itu apa sih? Nah, BPJS online itu begini. Di suatu wilayah, tadi yang saya cerita Mbak tadi, kalau misalnya masyarakat ini sulit ya datang misalnya ke kantor kabupaten gitu ya. Oke. Maksudnya ke ibu kota kabupaten. Iya. Ketika dia mau mencari informasi atau mau mendaftar menjadi peserta JKN kan sulit. Iya. Nah, itu cukup nanti dibantu oleh petugas kita gitu ya, kerjasama dengan agen pesiar tadi, itu pakai wifi setempat atau pakai tethering begitu, nanti Zoom. Nah, nanti diberikan sosialisasi, kemudian bagaimana caranya, cukup nanti misalnya dengan secara online itu didaftarkan. Nah, kita mencoba memudahkan itu. Yang kedua tadi yang terkait dengan penyampaian informasi status kepesertaan. Iya, iya. Nah, orang kan kadang-kadang bingung, didaftarkan oleh Kementerian Sosial, oleh pusat. Boleh jadi nggak tahu sebenarnya dia masuk nggak sih peserta JKN gitu. Atau kalau misalnya sudah jadi peserta JKN, apakah dia masih aktif atau tidak? Ya. Nah, itu bisa melalui tadi informasi tadi diberitahukan. Apakah Nah, juga melalui- ada hotline-nya yang ada bisa juga, kita hubungi? ada juga. Jadi kita sebenarnya kita punya beberapa channel gitu ya. Kalau di kota-kota besar yang akses internetnya gampang kan ceritanya beda nih. Tinggal Tadi yang saya bilang buka. agen pesiar itu karena di desa kan. Iya, betul. Nah, jadi melalui agen pesiar itu dia punya fungsi tadi menyampaikan tadi, kemudian BPJS online, kemudian menyisir, petakan segala macam registrasi, Iya. mengadvokasi gitu ya. Tapi kalau yang di kota iya bisa. Di situ pun kalau internetnya bagus bisa melalui jalur tadi aplikasi Mobile JKN. Di-download tuh. Aplikasi Mobile JKN, tinggal kita ngecek status keaktifan peserta kita bagaimana. Anak-anak kita oke. seperti apa. Kan bisa juga anak kita yang usia 21 tahun ke atas boleh jadi dinonaktifkan dulu oleh BPJS. Iya. Karena kita tidak tahu apakah kuliah apa tidak kan gitu kan. Iya. Nah, atau misalnya sudah selesai kuliah atau segala macam kita belum tahu. Iya. Belum lagi selain mobil JKN, aplikasi mobil JKN ada lagi aplikasi melalui WA namanya Pandawa. Oke. Ya, jadi pelayanan itu lewat Pandawa, melalui WA gitu. Nah, atau melalui call center 165. Nah, kalau Pandawa itu dia ada ininya, nomornya kan. Se-Indonesia sama ini. Ya, 18118 165 165 gitu ya.
Oke, 165, Gampang dihafal. 165, Ujungnya karena 165. 165 itu 2 kali gitu. Oke, Iya. baik. Ini untuk Pandawa ya. Iya, Panduan Pandawa. by WA mungkin. WA, singkatannya. cukup WA aja. Oh iya iya iya. Ya, Oke. pelayanan by WA lah kira-kira gitu. Kan zaman sekarang orang lebih suka pakai WA ya, mungkin lebih mudah ya. Lebih praktis Iya, ya. praktis. Oh, Kuotanya gampang dibeli gitu kan. Betul. Nah, gitu. Itu salah satunya. Jadi sangat familiar lah kalau melalui WA, bisa ngecek gitu. Oke, baik. Tadi disampaikan 98,4% cakupan Iya. untuk UHC Indonesia yang sudah terdaftar, namun juga ditemukan ternyata masih ada yang tidak aktif ya, Iya, betul. karena satu alasan lain tertentu begitu. Untuk pendekatan yang dilakukan oleh agen pesiar ini, dokter, apakah ada perbedaan begitu di desa dan kota dan seperti apa tantangannya? Ya, sebenarnya tantangannya karena tadi medannya ya gitu ya, agak rumit, beda dengan kota ya. Iya. Kalau kita menyusuri gitu. Kalau pesiar ini kenapa makanya kita perlu benefit ya, manfaat buat mereka tuh apa gitu, rewardnya. Jadi kita kalau misalnya Pemda itu dalam hal ini agen pesiar ini bisa merekrut masyarakat, termasuk juga membantu Pemda, itu kita memberikan semacam imbal jasa gitu ya. Nah misalnya gini. Kami prioritaskan sebenarnya supaya Pemda-Pemda ini juga tidak kepanasan mesinnya gitu, karena kan anggaran juga mungkin boleh jadi ada yang nggak selalu cukup, sementara penduduknya banyak sekali. Iya. Nah agen pesiar ini bisa membantu mencarikan misalnya donatur dalam bentuk CSR, badan usaha yang mungkin ada CSR, itu bisa kolaborasi sebenarnya dengan Pemda setempat. Jadi kayak ibarat sharing iuran. Sharing iuran. Ya, sharing iuran. Itulah saya mengatakan pola Sri Kandi tadi. Jadi kalau 50-50 Pemda mengeluarkan misalnya mohon maaf ya 10 juta, ya, kemudian ada CSR 10 juta, itu kira-kira kalau digabung bisa berapa orang tuh yang bisa dijamin. Oh iya. Itu namanya sharing iuran. Lagi-lagi tagline-nya dengan gotong royong semua tertolong kan gitu. Betul. Nah, sementara kalau agen pesiar bisa melakukan itu, dia dapat fee dari BPJS. Tentu demikian itu lebih besar gitu ya. Tapi selain yang dengan Pemda, dia juga bisa merekrut tadi yang badan usaha mikro. Yang sulit itu kan yang mikro, yang kecil-kecil. Iya. Punya counter HP gitu kan, atau counter pulsa gitu kan, Iya. cuma 3 orang, 4 orang. Nah, sekarang kalau mereka mau ikut serta tapi dia nggak mampu 100% bagaimana? Nah, itu yang saya bilang tadi, dijembatani oleh mereka, didaftarkan gitu ya. Nah, kalau misalnya bisa 50-50 juga dengan Pemda, itu juga salah satu bonus bagi si agen pesiar. Oh, artinya mereka yang merasa atau mungkin agak berat begitu dengan iurannya bisa mengajukan begitu ya? Artinya kita menawarkan ke Pemda melalui si agen pesiar ini. Oke, melalui Gimana agen Pemda, pesiar. Pemda bisa bantu nggak? Misalnya ini kan biayanya misalnya 42.000, anggaplah begitu ya kalau kelas 3, kalau umum misalnya. Nah, kalau misalnya dia punya cuma 20.000 gitu kan. Ya kalau rokok sekarang 1 bungkus aja bisa beli orang kan gitu. Nah 20.000 lah kira-kira. Sisanya gimana? Pemda bisa nggak bantu? Nah itulah sharing iuran di situ. Nah, itu juga dihargai. Sama agen pesiar juga bisa merekrut yang mandiri kan tadi kan. Iya. Wah saya mau secara pribadi saya pengen daftar gitu. Boleh, dia bantu. Iya. Nah itu juga agen pesiar mendapatkan komisi lah kira-kira gitu. Karena dia kan sekaligus untuk memberikan sosialisasi, melakukan registrasi kan gitu, Iya, advokasi. Wow, Itu menarik. salah satunya yang ya benefit ya buat agen pesiar gitu. Dan ini di 2025 itu kita mau merambah ke 8.000 desa. Karena kalau jumlah desa Indonesia itu kan ada sekitar 85.000 nih. Nah, kita coba lihat 10% aja lah. Kalau 10% ya mungkin 8.000 atau 8.500. Ya kita masih butuh nih. Kita menyisir 10.000 desa itu dengan asumsi tadi ya fokus sebenarnya di wilayah yang memang belum UHC ya. Tadi kan kalau bicara 98,4, kemudian yang keaktifannya anggaplah 79% gitu ya. Itu kan masih ada rentang memang bisa dilakukan advokasi dan dipetakan, disisir lah gitu. Baik, ini dengan adanya pesiar yang dimulai di tahun ini begitu ya, Iya, dampaknya seperti apa? Dampaknya lumayan, artinya mereka sudah mulai awareness-nya. Paling tidak kalau bagi kami itu dengan adanya agen pesiar ini awareness-nya jelas gitu. Mereka makin tahu. Dari tidak tahu jadi tahu itu udah alhamdulillah, udah bagus. Akhirnya mereka akan cari tahu, oh bisa ya daftar, oh bisa ya misalnya mencicil iuran segala macam, berbagi iuran gitu ya, sharing iuran. Oh bisa ya misalnya paling tidak dapat informasi juga, bukan hanya dia didaftarkan, tapi kalau saya sudah daftar mau aktif gimana kan kira-kira gitu. Nah gitu kan. Dia diberikan jalan seperti itu. Baik, targetnya seperti apa untuk pesiar ini?
Harapannya sih tadi, kalau targetnya jangka panjang sampai 2029 itu, UHC itu kan harusnya 100%, keaktifan 100%. Kita mau memastikan semua penduduk Indonesia itu punya jaminan, punya perlindungan. Apakah tadi dibayarkan ataupun bayar sendiri, lain lagi ceritanya kan gitu. Yang penting ketika mereka sakit, jatuh sakit, tidak boleh terjadi kerugian finansial bagi dirinya, bagi keluarganya gitu.